itu lapar, tidak bisa bertatap muka seperti yang malam ini kita rasakan dan jalankan. Bentuk syukur itulah salah satunya kita berhitung pada malam ini untuk mencapai ridha Tuhan. Tujuan kita malam ini adalah sekalian kita belajar karena itu kita agama selalu menjadi ini juga silaturahmi bagi saya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu acara yang menjadi Salawat dan salam sebenarnya kita berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau sekalian, para ahli ulama dan seluruh ulama yang saya muliakan, pimpinan daerah Al-Madinah Pindah Tujuan Jepuro, Abi Ahmadi serta keluarga dan seluruh ustazah dewan guru yang saya hormati, kakanda saya, senior saya, Haji Anwar Saruji yang mendampingi saya dan kita semua pada malam ini, dan saya cintai dan banggakan seluruh para pejuang ilmu Allah, seluruh penunjuk ilmu, talabah semuanya yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini satu bentuk rasa senang dan bahagia saya kembali hadir di tengah para talabah. Hingga nantinya bagaimana saya sudah sangat jarang berbicara dengan penunjuk-penunjuk ilmu yang mungkin di bawah mahasiswa. Jika masih siswa semua Ustaz dulu ya. Siap, mau mulai dulu. Kita malam ini ingin berimprovisasi bagaimana langkah apapun yang kita lakukan itu agama harus menjadi kemuliaan. Kita sepakat itu ya, dari semuanya talabah semuanya. Jadi jangan pernah ragukan bahwa konsepsi yang sedang kita alami, kawan-kawan sedang menuju ini. Jangan berpikir bahwa kemudian masa depan itu tidak akan masih abu-abu. Saya salah seorang yang sangat menyesal sampai hari ini mungkin saya belum pintar berbahasa Inggris dan berbahasa Arab saya pasti. Seandainya jika saya dulu rajin belajar bahasa luar, bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya mungkin akan menjadi bisa seperti itu. Paling-paling saya di bus lah. Di bus Indonesia atau Amerika atau India serius. Tapi ini syukur saya juga. Akhirnya dulu saya mondok juga. Saya mondok di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah dan Ulum Tanwirah Pesantren Biren itu selama 6 tahun. Kemudian saya berpindah mondok juga kepada Sakti, tepatnya di jumlah itu hampir 3 tahun. Jumlahnya 10 tahun saya lebih mondok. Saya tidak meragukan masa depan. Walaupun orang banyak yang mengkhawatirkan anak-anak yang menuntut ilmu kalian yang mungkin talabah di sini yang baru kelas 3 Madrasah Aliyah yang akan menuju ke bangku kuliah dan sebagainya masih ragu dengan masa depan. Oh, ya, jangan. Saya salah satu buktinya. Orang yang tidak pernah meragukan masa depan, hingga akhirnya Tuhan menuntut masa depan itu sudah pasti. Masa depan seperti apa? Yang perlu kita raih talabah semuanya. Bagaimana kita harus menjadi orang yang dapat mempengaruhi orang lain. Salah satu indikator untuk kita bisa mempengaruhi orang lain itu adalah kita harus menjadi seorang pemimpin. Karena Rasul mengatakan mendukung rakyat. Kita semua pemimpin, suka atau tidak, setuju atau tidak, tanya pemimpin. Paling kecil harus rumah tangga pemimpin. Paling kecil lagi yang paling besar adalah memimpin diri sendiri, memimpin raga, memimpin jiwa. Bagaimana orang jiwa kita terpakai untuk agama, raga kita juga bersatu dengan jiwa untuk berkuliah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dilema pemimpin, itu siklus pemimpin. Maka kalau semuanya yang saya cintai, para penuntut ilmu yang dicintai Tuhan, makanya judulnya saya angkat di tengah bulan suci Ramadan kita mengelaborasi bagaimana konsep duniawi itu tidak akan sukses tanpa dibarengi dengan konsep ukhrawi.
Menjadi pemimpin itu bukan cuma belajar teori menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang sudah menjadi pemimpin sejati itu akarnya adalah bukan karena tidak mengenal teori. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah bla-bla. Pemimpin itu adalah begini-begini. Cara memimpin tipenya seperti ini, karakter pemimpin seperti ini. Bagi saya tidak. Bagi kita semua tidak, karena agama sudah menuntun kita, Rasul sudah menggarisbawahi kita ini pemimpin, otomatis kita harus siap untuk menjadi seorang pemimpin. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita untuk menjadi seorang pemimpin? Itu kan baca kan? Bangsa atau negara mana yang memimpin dunia hari ini? Siapa bisa jawab? Ini tangan ya. Ada skornya ini. Amerika. Rusia. Apa? Rusia. Kalau di sini Rusia sepakat. Ini apa ya? Bangsa atau negara mana yang kita anggap hari ini adalah pemimpin dunia? Apa? Amerika. Kita bisa melihat di apa namanya di informasi sekarang di media bahwa bangsa atau dunia yang menguasai pemimpin dunia hari ini negara adalah ada Amerika Serikat, ada Rusia, ada China, ada Jepang, ada Ukraina itu kan. Kekuatan besar di dunia ini adalah ada di Amerika. Kemudian pelan-pelan di masa menjelang perang dunia ketiga ini, Uni Soviet yang hilang itu maju Rusia kembali ke Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kalau Amerika, Rusia, China yang kita pilih adalah yang memimpin dunia sekarang, bangsa itu apa sebab mereka memimpin? Itu masih juga sifat kita semua sepakat. Dan mayoritas 80% kalau responden yang kita itu pasti agak-agak. Tapi pertanyaannya sekarang adalah mengapa beliau? Kenapa kita agak tidak? Kalau di sini, kalau di sana itu ada mental yang jadi pemimpin. Ini tenaga yang kuat, bagus. Nah, kalau kita lihat dalam statistik ilmu binatang, singa ini adalah bukan binatang terbesar. Singa itu masih kecil kalau kita anggap dengan kuda. Apalagi dengan gajah. Karena yang paling besar adalah gajah. Kemudian bukan binatang tertinggi. Tertinggi itu ada jerapah. Ya. Kemudian singa itu bukan yang terberat. Terberat itu gajah biasa. Dan badan berjumlah satu itu lebih besar. Udahnya itu lebih besar daripada beratnya lebih besar daripada singa. Kemudian bukan binatang yang cerdas singa itu. Ada kancil yang di dunia binatang itu dikenal dengan kecerdasan dan kelincahannya. Tapi disegani oleh semua binatang. Apa singa menjadi pemimpin? Kecil, ada bulu-bulunya. Kalau bulu-bulu bukan yang ada. Banyak binatang yang banyak bulunya. Landak itu lebih tajam bulunya. Ini jawaban. Tadi siap ya. Itu dijawab. Singa itu punya sikap atau mental seorang pemimpin yang membuat dia memiliki tingkah berbeda dengan yang lain. Coba dilihat. Ketika singa melihat gajah, dia melihat selamat. Tapi ketika gajah melihat singa, dia melihat memaksa. Artinya, kalau bahasa yang hati saya cari, gajah itu dikontrol oleh cara berpikir, sehingga ukuran badannya, kekuatannya, kecerdasannya, baratnya menjadi korban pikiran. Apapun yang disini, gajah. Jadi di saat seekor gajah berhadapan dengan singa itu melihat gajah. Ini makanan ini. Kalau gajah melihat singa itu
memaksa, lari. Pilihannya. Nah, ini cara berpikir kita kawan-kawan semuanya, Bapak sekalian yang saya cintai, sangat mempengaruhi bagaimana kita menjadi fondasi awal untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau cara berpikir kita masih seperti anak-anak SD, kita semua sudah senior ini, masih berpikir seperti anak sekolah dasar, berarti kita belum siap untuk menjadi kecamatan. Kita punya adik, punya kakak, punya abang, kita bagaimana memposisikan diri menjadi seorang pemimpin berpikir? Bagaimana kemudian sikap itu yang harus berubah menjadi sikap-sikap, sikap laku mental itu yang harus dibangun sejak awal oleh kita semua. Kalau kemudian sikap mental ini nanti banyak saja. Sikap atau mentalitas itu adalah produk dari sistem keyakinan. Inilah yang akhirnya membuat orang yang beriman. Awalnya pikiran kita yang menjadikan kita kecil dan leader juga oleh mainnya. Pikiran kita menjadi kecil atau membesarnya tergantung cara berpikir pikiran. Kita menjadi seorang pemimpin juga tergantung dari pikiran kita. Kita mencoba dan kita kalau kita berpikir kita anak-anak penuntut ilmu hidayah ini adalah pendidikan yang kuno dan tidak akan bisa bersaing, kapan kita tidak bisa bersaing dengan orang di luar sana. Kalau kemudian kemampuan yang kita miliki sekarang tidak kita bisa percaya bahwa itu menjadi modal, bagaimana kemudian kita akan bersaing dengan orang-orang di luar sana yang basic pemimpinnya bukan dari Islam, dari agama. Nah, ini tugas-tugas. Kalau saya mengerti begini, jika kamu ingin hidup lebih dari sebagaimana kamu sekarang, maka kamu harus berubah dalam paradigma atau sistem keyakinan atau cara berpikir. Dari pengecut menjadi pemberani. Pemberani ini bukan pemberani itu adalah orang-orang yang berani mengatakan benar dan itu benar, dan salah itu tidak salah. Kemudian dari ragu-ragu menjadi yakin. Jadi tidak ada keraguan lagi kita. Bismillah masuk ke satu Tuhan. Kita menuntut ilmu ini sampai selesai. Kita harus yakin bahwa ini adalah basic fondasi kita untuk menjadi orang yang sukses ke depan. Amin semua. Kemudian dari pemalu menjadi penantang. Walaupun dia malu sebagian daripada iman, tapi kalau kemudian malu dalam belajar agama, malu dalam menampakkan sikap yang orientasinya adalah agama, itu dilarang malu itu. Berbuat maksiat yang harus bermalai, tapi untuk kebaikan, untuk menjadi mempengaruhi orang lain, mengajak mengajak kawan-kawan lain menjadi orang yang lebih baik, menjadi ke arah yang lebih betul, jangan malu. Kemudian dari gemetar menjadi tegar. Jadi dari tidak bisa ke sanggup, dari tidak mau ke siap. Jadi jangan pernah katakan tidak bisa semua harus sanggup. Mondok itu jangan setahun pulang. Dan waduh, dari tidak mau harus siap. Jadi kalau sekarang belajar bahasa Inggrisnya misalkan harus betul-betul disiapkan. Karena kawan-kawan semuanya telah baik-baik sekali. Bahasa itu adalah salah satu modal bisa mempengaruhi sektor pendidikan ke depan. Ini harapannya kita lakukan di kalian semuanya. Ini perkuat bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Arab, belajar dengan yakin, berhirap PKK kita. Agama kita juga belajar, tapi bahasa itu adalah salah satu modal bagaimana kita menjadi basic di depan orang-orang yang bisa mengubah cara berpikir orang lain. Saya ini membuat karena betul sampai saat ini saya menyesal karena tidak bisa berbahasa internasional itu secara bahasa. Karena usia, walaupun dulu kami dibuka di Pari di Surabaya, tapi saya tidak ikut karena usia juga. Akhirnya tidak mau lagi dan sebagainya. Seperti ini sekarang. Tapi ini harapan saya semuanya kepada talabah sekalian, belajarlah dengan yakin. Salah satunya adalah bahasa Inggris.
pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun sistem keyakinan mental sikap Yahudi? Jawaban yang pertama ini, bukan jawaban ini pernyataan. Yahudi itu dia klaim we are the chosen people. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Chosen people, tahu artinya? Ini Yahudi ini mereka klaimnya adalah orang-orang pilihan. Yahudi itu sikap mentalnya mereka sampai hari ini masih menganggap mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan ini dibuktikan dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan bahwa kalian wahai Bani Israel, saya jadikan kalian adalah orang-orang yang unggul di muka bumi. Maksud Allah Subhanahu wa taala unggul kalau kalian patuh kepada perintahku dan menjauhi pada laranganku. Tapi sampai hari ini egosentris, ego orang Yahudi itu masih menganggap mereka itu orang-orang pilihan. Sementara orang-orang Israel itu di atas rata-rata. Per kapitanya per 10 orang dari 10 orang itu mereka harus doktor. Itu populasi dari bangsa ini. Mereka kenapa? Karena menganggap mereka adalah orang-orang pilihan. Kenapa Cina sukses? Karena mengubah bisnis terkecil. Orang Cina itu setiap melihat peluang itu bukan melihat pekerjaan, tapi mereka bisnis. Dia orang kaya. Jadi orang Cina itu tidak berpikir apa yang saya bisa kerjakan, tapi orang Cina itu berpikir apa yang bisa saya bangun untuk bisnis. Karena dalam ilmu teori ekonomi beda sekali orang berpikir tentang kerja dan bisnis. Kerja itu kita selalu mengeluarkan keringat, uang masuk, tapi bisnis uang yang bekerja kita ditunggu. Nyawa kemudian berpikir. Bisnis ini kan cara berpikir. Mereka bukan cari kerja lagi, tapi bagaimana membangun bisnis. Ini adalah mental orang-orang Tionghoa. Kemudian kita bagaimana? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana? Siapa kita? Mengapa kita ada? Seberapa penting kita ada di dunia ini? Kadang-kadang orang-orang yang penting semua yang hadir-hadirnya hanya untuk memperbanyak umat manusia yang akan zaman. Ini pertanyaan dalam masa kalian yang harus kita berpikir. Kita sekarang untuk apa dan kita ini mengapa ada? Seberapa penting kita ada di dunia ini? Nah, mentalitas adalah alat untuk melihat dunia ideologi. Kalau kita orang Islam, kita menuntut ilmu generasi muda yang menuntut ilmu. Kalau yang saya cintai, mental untuk menumbuh mental, agar mental kita kuat, cara berpikir kita ideologi kita kuat. Ini yang berlaku. Keberanian mental ini, kalau kita ingin memiliki mentalitas cara berpikir yang dirizai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika bakal menjadi seorang pemimpin, pertama yang harus kita adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pegangan mental kita yang ada. Jadi kalau kita bahas lagi tauhid ini tentu sangat panjang. Bagaimana fazilahnya kemudian la ilaha illallah ini menjadi salah satu kalau kata Jalaluddin Imam As-Suyuti dalam kitab Fadailul Khamsah Fadailul Khamsah, ini adalah salah satu untuk membuka pintu hati. Jadi kalau di bulan Ramadan ini membaca la ilaha illallah ini tidak ada batasan kalau masalahnya. Kalau di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, dalam kitab Al-Ibul Hadis itu diceritakan dalam berbagai hal. Satu sekali kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10 dibalas oleh Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah wa ana ajzibi. Kuasa itu hidupku dan aku yang membalasnya. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, itu tidak ada matematikanya untuk balasan Tuhan. Jadi hanya kita baca itu, mungkin jika kita baca hampir triliun di balasan Allah.
Makanya di momentum bulan Ramadan ini penting bagi kita untuk bersatu seperti ini, melatih mendidik cara berpikir kita betul bahwa kita punya Tuhan dengan Nabi yang sudah menuntut kita untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat mengubah dari keluarga, lingkungan, hingga negara di masa depan. Kita harus siap. Kalau kalian tidak siap, kalau sekalian baik dari santriwati tidak siap untuk menjadi seorang pemimpin sebagaimana ini oleh kalimat tauhid ini, dipastikan dunia ini akan cepat menuju kiamat yang lama. Karena ada yang pemimpin yang sesuai dengan diri daripada teman-teman. Kita tugasnya belajar, tugasnya berusaha, hasilnya Tuhan yang sudah menentukan. Yang kedua adalah apa yang saya cintai untuk memiliki mentalitas sikap ideologi yang kuat dalam diri kita. Orang-orang yang tidak salah, anak saya, dipastikan orang itu tidak akan memiliki mental untuk mengubah segenap apapun yang ada di sampingnya, di dirinya dan seluruhnya. Dengan kata lain, orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat dengan betul, ini adalah tipe orang yang tidak akan menjadi pemimpin. Kalaupun menjadi pemimpin, adalah pemimpin yang dilarang oleh agama, yang menjadi dalam tuntunan hadis adalah orang-orang yang dimurkai oleh agama. Ini semua ya. Jadi saya katakan kita di sini semua salah itu sudah pasti. 5 waktu kemudian kalau di Ramadan kita tambah dengan sebenarnya. Karena sahabat sekalian, kita ada kesempatan untuk menjadi pemimpin. Bagaimana kita memimpin kalau tidak mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Siap ya? Kita pastikan salat di mana kondisi kita tidak pernah kita tinggalkan. Siap? Siap. Sekalipun kita nanti tamat berakhir selesai di dunia Tuhan, kita belajar di dunia luar dengan ilmu. Salat itu adalah modal utama sampai mati kita harus bersama. Karena itu modal untuk kita punya mental yang kuat sebagaimana kata. Selanjutnya doktrin ilahiyah. Saya mengutip Al-Quran ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Kita ini juga umat terbaik. Kalau orang Yahudi menganggap mereka orang-orang pilihan, kita adalah khairal ummah, kata Allah. Orang yang umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Umat yang dirindukan oleh umat-umat yang lain. Umat yang paling digemari. Kalau umat Nabi Isa kita tanya, kalian mau apa? Mereka menjadi umat sekarang. Ini modal kita, sekalian, bahwa kita dalam posisi umat yang terbaik, tapi kemudian kita tidak baik. Ini lucu. Ada kita mau juga, tapi kalau kemudian kita diklaim oleh Allah kita orang yang abu-abu, bisa jadi pada kita baik dan kita jahat. Tapi kita sudah berada dalam koridor dalam umat terbaik. Kalau kemudian kita menjadi umat orang yang tidak baik, ini lucu, bangai, bodoh. Ya, kita adalah umat terbaik. Tentunya belum berhasil. Kita sudah dijamin oleh Allah menjadi umat terbaik, dilahirkan oleh manusia, tapi kita menjadi orang yang terbaik. Tujuannya apa? Tak perlu Nabi Muhammad kepada yang lain, menyuruh kepada yang lain dan mencegah kepada yang lain. Ini tugas kita. Terlaksana atau tidak, yang penting diri kita dulu menyeru kepada kebaikan dan menjauhi silakan. Oke, kalau yang saya cintai kita lanjutkan. Pertanyaannya selanjutnya, siapa raja dalam kerajaan burung? Apa? Ini apa? Kawan-kawan semuanya telah apa di belakang? Atau ada yang mau berkati? Apa? Raja Wali. Ada Allah, ada apa? Berkati. Berat saja.
bisa jawab kenapa elang? Berani? Binatang lain nggak berani, boleh. Kalau pemimpin itu disapa, berarti mereka coba makan badan kan? Waktu kita tidak. Kenapa harus elang? Mana? Tidak. Agak. Mentalitas Raja Wali ini jadi kita bisa melihat dunia secara lebih luas dan mampu terbang pada ketinggian 5 sampai 6 mil setara dengan pesawatnya. Mampu melihat dunia lebih luas. Seekor burung elang yang terbang di angkasa di atas ketinggian 5 sampai 5 mil, dia bisa melihat di mana anak ayam bermain. Anda jangan coba-coba punya anak ayam kemudian melepas begitu saja di halaman yang luas. Di atas sana ada seekor burung elang atau berkawan. Dia akan tahu di mana bunyi anak ayam yang ada melepas. Jadi saya kira begini ya. Ayam itu yang paling takut adalah burung elang. Karena dari ketinggian yang paling jauh dia bisa melihat di mana anak ayam itu yang dilindungi oleh ibunya. Artinya apa? Sahabat sekalian, ini syarat kedua untuk menjadi seorang pemimpin karena kita siap sepakat dan kita adalah leader. Walaupun kita kan seperti kita, calon leader, calon pemimpin dan berpikir DPR benar. Jangan berpikir bahwa pemimpin itu bupati, isi, camat, gubernur, presiden itu ada pemimpin. Aneh ya, enggak. Pemimpin itu bukan pejabat, pejabat itu belum tentu pemimpin. Kalau pemimpin itu ya otomatis masuk semuanya. Tapi seorang pejabat, apakah dia kepala negara hingga kepala desa, belum tentu dia dikategorikan seorang leader atau pemimpin. Cara kedua untuk menjadi seorang pemimpin adalah memiliki visi, pandangan ilmu. Sahabat sekalian, siapa Anda di mana Anda sekarang itu visi? Kita sekarang adalah umat yang terbaik. Kita penuntut ilmu. Di mana Anda sekarang? Sedang menuntut ilmu. Bagaimana Anda ke sana? Visi apa yang ada? Mencapai visi Tuhan. Menjadi pemimpin itu salah satu syarat salah satu untuk mudah masuk surga kan jadi pemimpin. Jadi kita hanya mudah-mudah lain mudah tidak pemimpin. Dan siapa tahu kita tidak menjadi pemimpin itu menjadi cepat masuk surga. Bisa-bisa juga kalau salah, pemimpin itu cepat masuk neraka. Nah, tapi bagaimana kita ke sana untuk menjadi pemimpin yang terbaik? Ini yang terakhir. Pertanyaannya, siapakah pemimpin di kerajaan air? Paus. Paus. Siapa kerajaan pemimpin air? Ya, di sini sudah. Di sini ada Hindu, ada Paus, ya kan? Oke, kita kunci jawaban itu semua. Kita tanya ke sahabat seperti apa? Paus. Ada ikan paus, ada ikan hiu, tombol dan yang begitu. Siapakah pemimpin kerajaan air? Jawabannya ini. Nomor 2 sahabat sekalian. Kenapa beliau? Kenapa lumba-lumba? Padahal lumba-lumba bukan hewan air terganas. Hewan air terganas itu adalah piranha. Piranha itu spesies ikan yang ada di benua Amerika Latin. Tepatnya di sungai Amazon dia itu. Piranhanya begini dan dia bertahu ikan bencis itulah. Nah, ikan teri. Ikan piranha itu sebesar ikan teri. Tapi dia tidak mau makan makanan lain. Yang dia mangsa, yang dia incar daging manusia.
Mungkin lama ada nonton film tentang piranha, bagaimana ganasnya ikan piranha itu di film-film Hollywood. Kemudian terganas hiu juga, paus itu makan manusia juga. Kemudian bukan hanya yang besar, besar pada paus, ikan yang lain jangan sangat besar. Dan bukan hewan yang terkuat. Yang terkuat itu hiu. Dia bisa memakan kapal yang berkekuatan hingga seluruhnya. Dia bisa menghancurkan kapal yang berdiri. Tapi kenapa lumba-lumba kemudian kita harus ambil kesimpulan dia adalah pemimpin di dunia air. Lumba-lumba adalah binatang air yang sangat ramah. Nah, ada hiu main-main sama manusia. Kalau main-main itu awas, mati kita di mana. Kalau di film Hollywood itu siapa yang melihara hiu, pada akhirnya yang dimakan lah. Ini sangat ramah. Bercengkrama dengan anak. Nggak ada ikan piranha yang ditempati di wahana ikan piranha. Ini memang ikan piranha. Dan walaupun demikian, ada wahana tertentu di Indonesia yang bermain dengan ikan tongkol. Karena dipastikan dalam dunia perikanan yang sangat ramah dengan manusia itu adalah lumba-lumba. Kemudian lumba-lumba ini adalah binatang air sangat penolong. Banyak cerita dari saudara-saudara kita pelaut yang mencari nafkah di laut ataupun menjadi pelayan di lautan lepas. Di saat mereka rusak kapal ataupun terjadi musibah kapal di laut yang lepas, yang menolong, yang memberi tanda-tanda itu, yang memberi kode-kode alam itu adalah lumba-lumba. Nah, ada cuma oleh ibu kan? Orang yang tenggelam itu kadang-kadang ditolong oleh lumba-lumba untuk didorong ke daratan. Karena lumba-lumba secara adalah sangat penting. Kemudian lumba-lumba adalah binatang air, memiliki kekebalan tubuh spiritual yang luar biasa. Ini lumba-lumba ini adalah punya kekebalan tubuh dipastikan. Lumba-lumba ini ada spesies ikan di laut yang tidak akan terserang penyakit. Impun pada bayangkan imun tubuhnya nggak perlu moderna ya. Apalagi Sinovac ada apa? Ini tidak divaksin. Ikan lumba-lumba ini adalah binatang air yang punya kekebalan tubuh yang sangat luar biasa. Imun tubuhnya sangat kuat. Punya binatang lain perlu istirahat. Kita nggak tahu kapan istirahatnya karena kebanyakan ikan tongkol itu kan bapak di jauh-jauh layar. Jadi mereka harus bersama untuk mencari keuntungan. Tapi lumba-lumba ini adalah bentuk kekebalan. Hari ini kita prinsipnya spirit hidup yang sangat luar biasa. Kemudian lumba-lumba ini tidak pernah istirahat. Binatang air yang tidak pernah istirahat di air, dunianya adalah lumba-lumba. Artinya apa? Berjuang kaku, determinasinya tinggi. Dalam sebuah penelitian, lumba-lumba ini adalah seekor ikan, jenis ikan yang tidak pernah tidur lebih daripada 5 jam. Berarti yang mulai mendengar ini. Ikan-ikan lainnya sempat lorong mimpi. Tapi lumba-lumba tidak pernah istirahat. Dia selalu bekerja keras mengelilingi lautan sampai luas. Ini spirit yang harus kita ambil. Kemudian satu lagi, lumba-lumba adalah binatang air yang selalu diikuti oleh ikan-ikan lain karena keberhasilan. Karena lumba-lumba ini tahu di mana posisi laut yang aman, posisi daratan yang tidak boleh mendekati. Makanya kebanyakan ikan-ikan spesies di laut yang mencoba mendekati lumba-lumba adalah sebuah pemandangan. Kawan-kawan semuanya, kita dapat memiliki sebar dalam sejarah binatang air ini bahwa mentalitas sistem keyakinan lumba-lumba adalah memiliki rasa kasih sayang dan sangat tinggi terhadap makhluk lain. Seorang pemimpin yang tadi sudah punya mental yang kuat, dia pemberani, dia tegar, dia tidak takut, dia punya mentalitas yang tinggi, kemudian dia punya visi yang jelas. Dia mau kemana, mau meraih cita-cita apa dan bersiap untuk cita-cita itu. Orang pemimpin harus punya modal demikian. Tapi ingat, kalau tanpa rasa
orang lain, dipastikan mental visi yang sudah kita bangun tidak akan ada artinya. Ini menjadi pemimpin itu bukan egois. Orang yang beragama itu dituntut pada akhirnya memiliki rasa kasih sayang, saling menasehati satu lain dengan agama. Syarat ketiga, kawan-kawan talabah yang dirahmati Allah dan hadirin sekalian, untuk menjadi pemimpin adalah memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, perasaan kemanusiaan terhadap orang lain. Kita ingin di polisi elang atau ayam atau perkutut itu. Apa? Kita ingin jadi apa? Amin. Kalau apa sekalian, kalau ini siapa kita harus menjadi punya visi. Kita berada di daerah Madinatul Dunia Sallallahu ini bukan hanya menghabiskan modal orang tua, bukan berekonomi, tapi tugas yang paling besar kita adalah mempersiapkan diri dengan dididik oleh guru kita, ustaz-ustazah kita semua dengan segenap ilmu beliau untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang berguna, punya mental untuk lebih baik, punya rasa tujuan yang jelas, kemudian kita punya rasa kasih sayang yang harus kita miliki. Kasih sayang terhadap diri kita, kasih sayang terhadap orang tua dan keluarga kita, dan kasih sayang terhadap makhluk lain di lingkungan kita. Jadi kawan-kawan semuanya, yang perlu saya sampaikan bahwa bagaimana tugas kita mulai sekarang akan berubah cara berpikir. Mental kita harus berubah cara berpikir kita. Dari yang dulu kita menganggap berada di dunia daya, di dunia pondok pesantren adalah dunia yang akan gelap ke depan. Semenjak malam ini, malam sudah Ramadan, harus kita ubah mulai bahwa berada di pondok pesantren, berada di daya adalah berada di tempat sebagai cikal bakal kita menjadi pemimpin yang bertahan kepada Tuhan Maha Esa dan siap menjadi pemimpin-pemimpin yang punya sikap perawi dan yang tadi mental, kemudian yang kedua punya apa? Punya visi, yang ketiga punya rasa kemanusiaan. Mungkin ini saja di awal. Kita ingin diskusi, tanyakan bebas. Kita akan sharing bersama di sini. Mudah-mudahan saya bisa memberi pengalaman-pengalaman sharing kita mengajari. Kamu menggurui, tapi bagaimana kita bisa sharing di sini dengan awal-awal. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Ustaz Najarudin lagi telah memberikan paparan yang begitu mengenal sekali kepada santri-santri wadah dan santri. Ini dapat kita ambil 5 kesimpulan. Yang pertama sekali, untuk selalu sukses kita harus punya ketauhidan yang mantap, kemudian ibadah juga harus rajin, kemudian juga harus punya mental yang kuat, kemudian harus punya misi yang harus dicapai, kemudian harus ada sifat kemanusiaan yang tinggi. Ini sebagaimana yang telah dipaparkan begitu banyak, tentu juga banyak pertanyaan. Kita persilakan untuk talabah putra dulu yang ingin bertanya, dipersilakan 3 orang yang ingin bertanya, berdiri, kemudian sebutkan nama, kelas berapa, langsung bertanya. Silakan. Terima kasih. Ini anak kelas 1 MSN sudah berani bertanya seperti seorang sarjana. Apalagi yang kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5. Malulah semua anak-anak sarjana. Oke, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Eswin, mewakili kelas 2 Aliyah.
ingin bertanya kepada Ustaz. Mungkinkah sistem politik ataupun aturan politik Islam dapat dikembangkan atau dapat diterapkan di masa kini? Satu lagi dari sana Alabama. So, tadi yang jangan mau. Sudah ada 3 pertanyaan dari Tata Putra, mungkin kita Tata Putri 3 pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana kita memimpin diri sendiri? Berpendidikan apakah menjadi seorang pemimpin harus bermodalkan pendidikan tanpa pengalaman? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang lebih bagus. Yang pertama sekali dari Alabama, bagaimana dampak daripada demokrasi yang sedang berlaku di Indonesia. Kemudian mungkinkah kita terapkan politik kita apakah dapat kita terapkan politik yang sekarang untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya politik Islam lebih berjalan. Terima kasih. Tema saya malam ini ya, politik kekinian, betul kan? Tapi bagaimana kita antar malam ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam waktu. Ini pertanyaan 6 pertanyaan 3 di dalam waktu ada nanti. Inilah konteks. Sistem keyakinan. Jadi kalau kita masih pemalu, bukan rentan, masih pengecut, nggak berani, masih ragu-ragu, masih pemalu, masih berhutang, masih menganggap tidak bisa, masih tidak mau. Ini bagaimana kita menjadi pemimpin? Bagaimana kita punya masuk politik? Pemimpin politik itu nggak boleh pengecut. Pemimpin orang yang berpolitik itu nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh pemalu, nggak boleh berhutang, tidak bisa, karena tidak mau. Bagaimana kita ingin menjalankan roda politik Islam kalau mental cara berpikir kita belum berubah? Oke? Maka ke depan ini harus diubah. Karena kita sepakat tadi di awal bahwa kita adalah calon-calon pemimpin masa depan. Dan ini bukan perintah saya, bukan perintah Ustaz, bukan perintah orang tua, tapi perintah agama. Rasul menegaskan kalian semua adalah pemimpin. Otomatis bersiap untuk menjadi pemimpin adalah wajib. Mencari ilmu untuk menjadi pemimpin wajib. Nanti akan kita jawab. Kita mulai dari yang pertama. Rizky Maulana. Ya, Rizky. Oh ya, Rizky Maulana. Jelas. Nah, pertanyaannya bukan kelas 1, tapi pertanyaan orang yang kira dulu. Ya. Dampak positif demokrasi untuk politik kekinian negara kita. Itu baru pertanyaan. Saya ingin mengutip sebuah untayan kata Ibnu Khaldun, salah seorang sosiologi dalam ranah cendekiawan Muslim yang ada di dunia. Dalam kitab ataupun bukunya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun itu jelas mengatakan bahwa sistem pemerintah yang benar politik siasat syariah. Jadi kalau dianggap bahwa Islam itu tidak ada politik, nggak mungkin. Karena Islamlah yang mengajarkan tentang politik.
Rasul itu adalah orang yang pertama sekali yang mengajarkan konsep perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara. Apa konsepnya? Politik siasat ataupun dalam ilmu khazanah ilmu kamu itu katanya siasat syariah. Politik yang berbasis kepada nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan tadi dalam bahasa kalian tidak mungkin ada tanpa ini. Jadi bagaimana kemudian kita ingin menjalankan ataupun menerapkan sistem demokrasi yang politiknya siasat syariah kalau tauhidnya tidak benar. Ini tidak beres, salatnya tidak beres, tauhidnya tidak benar. Maka kalau ditanya apa dampak positif untuk demokrasi, demokrasi untuk negara kita, politik negara kita seperti sekarang. Semakin lebar pintu demokrasi dibuka, maka semakin menjadi-jadi negara kita. Saya ingin cerita sedikit begini, hadirin dalam bahasa sekalian. Pernah dengar negara Libya? Pernah. Negara Libya itu adalah sebuah negara di Timur Tengah, Afrika Tengah. Itu yang memimpin adalah Muammar Gaddafi. Kalau di mata dunia, di dunia barat, Gaddafi itu diklaim dianggap sebagai pemimpin yang otoriter. Ini ingin saya cerita sedikit, mohon perhatian teman-teman. Di Libya itu 45 tahun Gaddafi berkuasa, kedua yang akan terjadi, nggak ada internet di Libya. Nggak ada dibebaskan dunia internet di Libya. Kalau Anda memakai internet, itu Anda harus ke hotel misalnya. Dulu di Aceh itu kalau mau telepon harus ke hotel. Ada warung telekomunikasi. Di Libya kalau Anda ingin email, ingin mengirim semua yang berbasis elektronik secara internet, Anda disediakan tempat dan itu dikawal oleh negara. Ada hanya ada WC, tidak kira WA di ada. Tapi kenapa? Pelan-pelan ada salah seorang pelajar dari negara Libya, dia kuliah di Washington University Amerika. Dia belajar sistem demokrasi di sana, pelan-pelan dia pulang ilmu itu ke negaranya, dia pengaruhi anak-anak muda bahwa dunia di luar sana sudah punya internet tuh. Anda mau lihat aja bahwa baru oleh dia pakai internet itu memasukkan uang kita bayar, baru kita kirim email, ada lagi. Semua sudah terbuka, kita punya akses internet yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi di saat berebaknya dunia internet dibuka di Libya, maka arus berita dunia barat masuk ke Libya. Makanya di kampung berita pertama sekali masuk sistem monarki oligarki itu adalah sistem yang sangat bijak dunia. Gaddafi sudah menjabat, tidak ada yang menentukan. Maka salah satu kehancuran sistem di Libya dan di Libya terjadi gerakan massa yang sangat besar. Gaddafi diberikan, invasi Amerika masuk. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah terpengaruh bahwa sistem pemerintah Gaddafi selama ini adalah sistem yang salah. Pertanyaannya, selama masa Gaddafi dari periode tahun 1948, masa orang tuanya hingga tahun 2004, pertanyaannya Maduro belum ada yang nggak ada kasus di Libya itu pelacuran, nggak ada wanita itu diperkosa, nggak ada pengemis di Libya itu di Tripoli. Tapi karena ada isu yang disampaikan bahwa sistem internet tadi harus masuk ke negaranya, pelan-pelan informasi tidak terbendung, apa akhirnya orang bergerak bersama-sama mencap Gaddafi selama ini otoriter, Gaddafi selama ini adalah menerapkan sistem negara yang salah. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau demokrasi salah digunakan, maka politik berada dalam kehancuran. Maka sekarang demokrasi itu bebas di negara kita, tidak lagi terbatasi. Dulu aja tenang dulu, sekarang bisa kasih. Kalau santriwati, kita cuma kan kenal kemana-mana. Jadi pada hal yang agama, saya terapkan lagi. Makrofa Ismail itu salah seorang peneliti, salah seorang guru besar di Malaysia, pengarang buku-buku yang sangat fenomenal di Malaysia.
Salah satunya adalah kehidupan bintang lain dan Turki. Kemudian ada bukunya tentang masalah metafisika, matematika, ilahiyah. Makrova Ismail menulis dalam bukunya salah satu penelitian. Awak kafe itu kan penelitian yang salah. Juga penelitian boleh. Kenapa orang Islam itu kalau menghukum penzina, pencuri itu harus dipukul pakai rotan dipukul. Pakai dengan kepala aja. Kenapa nggak dipukul telapak tangan? Kenapa nggak dipukul di betis? Kenapa nggak dipukul di dada, di perut? Kenapa harus dipukul? Jigit ataupun apa namanya itu? Cabut lah saja. Kenapa harus dipukul? Peneliti di Rusia, Amerika, Kanada itu dalam buku Makrova Ismail itu menulis rupanya di punggung ini ada pori-pori yang bisa mempengaruhi psikologi kalau kita keluarkan dengan benda keras. Maka kenapa Islam bisa campur, bisa hukum cilik itu harus posisinya di punggung. Kesimpulannya apa? Kata Makrova Ismail, bahwa setiap apapun hukum yang diterapkan oleh Islam itu lebih memikirkan masa depan ketimbang efek jerah masa sekarang. Jadi yang kalau tokoh barunya itu mengeluarkan zat-zat yang tidak baik sehingga tidak mau mengerjakan perbuatan buruk ke depan. Ini konsep demokrasi. Maka saya lihat dan kita bersepakat bahwa dari sekalian dalam masa sekalian, kalau demokrasi yang tidak bagus, yang tidak benar, ini akan dapat merusak sistem tata negara. Apakah Islam memiliki demokrasi? Tidak. Malah yang menerapkan demokrasi bersama Rasulullah. Tahu kapan? Di saat para sahabat mengklaim dirinya kelompok-kelompok yang paling berkuasa bisa meletakkan Hajar Aswad. Di kaum Ansar mengklaim pengikut itu hadis Nabi Daud. Kaum Ansar itu mengklaim adalah mereka kelompok yang paling berjasa kepada Rasul, orang Madinah. Orang Muhajirin juga mengklaim dirinya sebagai kelompok penolong Rasul yang pertama. Kalau ada orang-orang Muhajirin, siapa yang menolong Rasul? Kemudian Bani Hashim, keluarga Rasul juga mengklaim kamilah yang paling utama. Karena apapun yang kalian kerjakan itu keluarga kami yang Muhammad. Apa yang terjadi oleh Rasul? Membentangkan selendangnya, meletakkan Hajar Aswad di sana, memanggil kepala-kepala suku, angkat bersama-sama. Itu demokrasi. Jadi kalau demokrasi yang salah, semua rusak. Ini yang saya katakan. Kalau ditanya apakah efek dampak positifnya demokrasi itu ibarat dua mata pedang. Kalau kemudian salah kita pergunakan, mata pedang kita akan saling mengenai. Maka mudah-mudahan negara kita yang mengatur sistem demokrasi, mudah-mudahan tidak mengadopsi demokrasi kebarat-baratan, tapi cenderung untuk demokrasi kemanusiaan yang berbasis Pancasila. Pancasila itu kalau kita turuti, kalau kita runut, tidak melanggar daripada konsep-konsep agama. Siapa yang kemudian salah? Para penerapnya yang salah menerapkan sistem demokrasi. Demokrasinya seakan-akan bebas, dulu bebas, tidak ada aturan membatasi. Ini yang salah kemudian dalam masalah. Kemudian kalau ditanyakan selanjutnya, mungkinkah sistem aturan politik Islam mungkinkah diterapkan di masa kini? Kalau negara kita sudah dibingkai bahwa sistem politik yang kita anut adalah politik demokrasi. Punya Undang-Undang 45, punya Pancasila, dan punya konstitusi-konstitusi yang lain yang diterapkan di negara kita. Kemudian kalau politik Islam bisa tidak? Bisa. Karena politik Islam itu kan bukan sistem negara, bukan merusak sistem negara. Politik Islam ini mental yang bertauhid, mental yang punya dekat dengan Allah. Kemudian kita mengklaim kita umat terbaik. Politik Islam ini tak perlu nabil ma'ruf atau nahi anil munkar. Ini kesimpulan politik Islam. Membuat hukum, menjalankan hukum, menerapkan hukum di diri kita dan semua aspek kehidupan yang mengacu kepada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nggak mesti berada di negara Islam kita bisa berpolitik Islam. Berpolitik Islam apa? Punya visi. Punya politik Islam apa? Punya rasa kemanusiaan.
Islam. Politik bara itu ada rasa kemanusiaan. Kalau Anda tidak pandai untuk menyingkirkan orang lain, ada yang disingkirkan. Tidak ada rasa itu dalam politik bara. Tapi politik Islam kita punya rasa kasih sayang, punya tenggang rasa, punya rasa kemanusiaan yang paling penting. Ini politik Islam. Kalau ditanyakan mungkin diterapkan, mungkin mau atau tidak kita. Karena politik Islam itu bukan merubah aturan negara. Ketuhanan yang Maha Esa itu si politik Islam. Kemanusiaan yang ada dan beradab itu politik Islam. Itu adalah nilai-nilai politik Islam yang terkandung dalam Pancasila kalau kita ingin bahas masalah aturan negara. Itu kawan-kawan. Itu tadi yang ditanyakan adalah aula isi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Robi tadi ya, kelas 1 Aliyah. Bagaimana cara politik Islam itu lebih maju? Politik Islam lebih maju ya seperti ini. Ini ngapain panjang-panjang saya jawab? Ini politik Islam lebih maju. Politik Islam itu ingin maju, kita harus cara berpikir dari pengecut pemberani, ragu-ragu keyakinan, malu keberatan, gemetar tidak bisa bersama dan tidak mau bersiap. Kita mau tidak menilai menerapkan politik Islam di hidup kita. Kalau nggak mau berarti bersiap. Tapi dan tidak mau harus bersiap dan tidak bisa untuk dari takut harus berani. Nah, kemudian untuk santriwati, ya memimpin ini pertanyaan yang paling apa namanya mudah, tapi sangat sulit juga untuk kita renung. Bagaimana memimpin diri sendiri? Memimpin diri sendiri karena konsep di awal saya buka tadi, kullukum ra'in. Tiap-tiap kita memimpin dan kita akan dipertanyakan atas apa yang kita miliki. Kalau begitu, karena kita punya risiko yang sangat besar, kita akan dipertanyakan oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin. Maka cara memimpin diri sendiri yang paling penting adalah konsep ini tadi, merubah cara berpikir, mental yang kuat, punya tauhid ilahiyah, doktrin ilahiyah kita, tauhid salat, apa namanya amar ma'ruf nahi munkar, itu cara menjadi pemimpin diri sendiri. Jadi bicara dari mimpi gue mudah-mudahan itu mah nggak bisa. Caranya bagaimana kita suruh salah orang, salah kita nggak betul. Bagaimana kita menyuruh keluarga kita bersama? Begitu kira-kira. Jadi memimpin diri sendiri itu adalah bagaimana kita mendidik tauhid diri kita, sholat kita harus benar, kemudian kita harus sama-sama yang itu tidak. Kemudian selanjutnya. Saya tidak menanyakan kelas atau tidak, tapi itu jawabannya. Tadi yang kelas 2 Aliyah tadi saya tidak bisa mendengar namanya belum. Yang memimpin dunia sekarang Amerika, ini menarik. Jadi siapa yang harus kita ikuti? Negara mana yang kita ikuti? Kalau Anda mau ikut tentang politik, maka Anda harus berpikir dia. Anda harus sekolah ke sana. Kalau Anda ingin berbisnis, ingin pintar di dunia bisnis, ekonomi, Anda harus kuliah ke Belanda. Kalau Anda ingin sukses di dunia teknologi, Anda harus kuliah di 2 negara, Jepang dan India. Jadi kalau sekarang negara yang memimpin dunia adalah Amerika, kemana yang harus Anda ikuti? Anda mau kemana? Tapi yang paling penting talabah, yang paling penting kawan saya, yang paling penting adalah kalau ditanya negara mana yang diikuti, ikutilah negara yang terlibat itu orang beragama. Negara mana? Negara keluarga kita. Keluarga kita ikuti. Kalau saya ikuti negara. Kalau Anda ikuti negara Malaysia, saya yang salah juga. Mengikuti negara mana? Negara Arab Saudi juga ada kekurangannya, semua ada kekurangan. Tapi yang paling penting bagaimana persiapkan diri untuk bisa merebut negara itu paling penting. Yang terakhir, ini pertanyaan yang diungkapkan oleh
para pemateri tentang leadership. Apakah menjadi pemimpin itu harus belajar, menjalani pendidikan, atau dengan pengalaman? Kalau di dunia training leadership dibalik cara-cara, pemimpin itu tercipta atau diciptakan? Kalau jawaban kita pemimpin itu tercipta, kita nggak usah belajar itu. Kalau nenek kita mati, tunggu aja, kita akan jadi camat nanti ke depan. Jadi kalau kemudian kita lihat nenek kita di atas nenek kita, ada nggak yang jadi pemimpin? Kalau kita lihat-lihat tidak ada pemimpin, masih rakyat biasa, ya kita rakyat biasa juga benar. Itu kalau kita yakin pemimpin itu tercipta. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu diciptakan, maka peluang untuk kita menjadi pemimpin sangat besar. Nah, kita ingin ambil sebuah hasil kajian. Nabi Muhammad itu pemimpin atau bukan? Ayahnya pemimpin atau bukan? Pemimpin apa? Pemimpin apa? Nenek Nabi Muhammad pemimpin atau bukan? Pemimpin kepala suku misalkan. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ada orang yang bertanya, Pak, kalau di luar sana, pemimpin itu tercipta, nggak bisa diciptakan. Kalau kita bukan, apapun yang kita belajar, kalau kita nggak punya garis keturunan, pemimpin kita nggak akan jadi pemimpin. Contoh Nabi Muhammad katanya. Itu kawan Nabi Muhammad contoh, ada lagi contoh. Kalau Nabi Muhammad yang jadikan contoh, nggak ada contoh lain. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah itu pemimpin pedagang, pemimpin gerombolan pedagang, yang enggak. Neneknya Abdul Muthalib kepala suku, kakeknya lagi kepala suku juga Quraisy. Berarti dia punya garis keturunan pemimpin. Maka wajar lah dia jadi pemimpin. Nah, dalam konsep teori ini tidak ada yang namanya pemimpin itu tercipta. Tapi pemimpin itu diciptakan. Inilah kuntum khairan ummatin, kamu adalah umat terbaik. Kemudian Rasul mengatakan kullukum ra'in, tiap-tiap kamu pemimpin. Kalau seandainya Rasul tidak mengucapkan kata-kata kullukum ra'in, tiap-tiap kita pemimpin, maka saya yang dari anak petani, maka ke depan juga akan menjadi pemimpin. Jangan ya. Kalau kawan-kawan yang dari daratan atas, ada yang dari daerah Gayo lain. Kopi mana? Benar meriah. Orang tua misalkan petani kopi misalnya. Berarti ke depan juga petani kopi. Gak usah banyak-banyak belajar terus ada aja. Kalau itu yang kita yakin, pemimpin itu tercipta. Ini jangan lihat keluarga, jangan lihatlah keluarga, ada pemimpin atau tidak. Tapi yakin kalau Bapak sekalian bahwa Rasul seandainya tidak mengatakan pemimpin rakyat, ya, tapi Rasul memberi kabar baik kepada kita semua umatnya bahwa kita semua adalah pemimpin. Otomatis kalau kita semua pemimpin, berarti pemimpin itu bisa diciptakan. Salah satu cara menciptakan pemimpin adalah ya tadi bertauhid dan melaksanakan salat. Teorinya ini aja. Kalian nanti belajar teori pemimpinnya, ada pemimpin yang oligarki, monarki dan sebagainya. Itu pemimpin ada karakteristik, futuristik dan sebagainya. Nggak perlu tiba-tiba dipimpin dan sikap-sikap kepemimpinan itu. Yang paling penting adalah tauhidnya pas, salatnya bagus. Kemudian tugas kita adalah umat terbaik, amar ma'ruf nahi munkar. Bisa garis bawahi, pemimpin itu bukan karena pendidikan, pemimpin itu bukan karena pengalaman, pemimpin itu adalah orang-orang yang mau dan siap untuk menjadi pemimpin. Nggak usah ada pengalaman jadi pemimpin, nggak usah harus belajar untuk menjadi pemimpin, tapi Anda harus siap dan mau untuk menjadi pemimpin. Caranya adalah tiga. Mental tadi yang harus berubah, kemudian punya tujuan, yang ketiga memiliki rasa kasih sayang ataupun
rasa kemanusiaan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya terus bisa belajar dimanapun, berbagi, karena yang paling penting adalah kita sama-sama dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Jadudin MAG. Beliau adalah ketua Badan Legislasi DPR Jawa dan juga sekretaris fraksi Partai Aceh. Beliau mungkin punya pengalaman juga seperti anak-anak sekalian, pernah menjadi santri di Danau Pirak, kemudian juga pernah kuliah dan juga pernah merasakan bagaimana susah hidup di daerah.